Slide-nya udah nampak semua ya? Aman Kak, aman. Ya. Mohon maaf Kak, boleh dimulai dari slide yang pertama biar tahu kelompoknya. Oh ya, oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Kami Sore, dari Kak. kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aset tetap. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Hairunisa Jannah Mintozah. Yang kedua ada Intan Mardina. Yang ketiga ada Ahmad Rusyidi. Baik, di sini kami akan membahas 5 submateri mengenai aset tetap. Yang pertama ada pengertian aset tetap dan kaitannya dengan PSAK atau persyaratan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, waktu untuk mengakui aset tetap. Yang ketiga, jumlah yang harus diakui dan diukur untuk aset tetap. Yang keempat, perbedaan antara model biaya dan model revaluasi. Dan yang kelima, masalah-masalah dalam menentukan depresiasi aset tetap. Saya akan membahas submateri yang pertama, mengenai pengertian aset tetap dan kaitannya dengan PSAK atau persyaratan standar akuntansi keuangan. Nah, aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki atau untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kaitannya dengan PSAK, yaitu suatu aset berwujud ini memiliki ciri yang digunakan dalam operasi usaha dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan biasanya dapat disusutkan, serta memiliki wujud fisik. Nah, dalam PSAK 16, itu tidak berlaku untuk properti investasi atau dalam PSAK 13 dan hak penambangan maupun reservasi tambang. Namun, termasuk ke dalam definisi aset tetap, di mana tanaman produktif atau bearer plants. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk usaha jangka waktu lebih dari 1 periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidensial atau insidensial scrap. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi aset tetap. Umumnya itu dia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada tanah, itu biasanya digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua, perbaikan tanah, seperti untuk perbaikan lokasi perusahaan yang dibangun atau tempat parkir atau jalan sekitarnya perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, atau gudang, dan sebagainya sebagai tempat usaha tersebut. Yang keempat, ada peralatan seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya membahas karakteristik aset tetap. Di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama, aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Maksudnya, aktiva tetap ini dia aktiva tetap yang tidak lancar, yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan muncul di neraca perusahaan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Maksudnya, aset jenis ini digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa dan menghasilkan pendapatan. Mereka tidak dijual kepada pelanggan atau ditahan untuk tujuan suatu investasi. Nah, yang ketiga, ada aset yang dapat disusutkan. Ini dia pengecualiannya tanah ya, karena aset tanah ini mengalami penyusutan cenderung dia
apa dibilangnya ya? Menyusun menggunakan aset. Gitulah pokoknya. Next aja. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Intan Mardina. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Nisa. Selanjutnya, terima kasih juga sebelumnya buat teman-teman yang udah memahami poin di atas yang udah disampaikan sama Kak Nisa. Dan saya mohon maaf sebelumnya untuk ketidaknyamanan teman-teman, karena mungkin suara saya yang nggak baik ya di sini ya, agak bising. Dengar gak suara saya? Dengar, Kak. Dengar ya. Senyap banget, diem semua ya. Oke. Di sini, oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan poin yang kedua, yaitu pengakuan aset tetap. Nah, dalam PSAK atau Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan, ada 16 paragraf dengan 7 biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika satu, kemungkinan besar entitas masa depan dari aset tersebut. Perolehan yang menghasilkan satu atau lebih dari hal-hal berikut dapat dikatakan memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal apabila satu, perpanjangan estimasi masa manfaat aset. Nah, yang kedua itu peningkatan kapasitas. Yang ketiga itu perbaikan kualitas keluaran atau output secara substansial. Nah, yang keempat itu ada penurunan biaya operasi yang dinilai sebelumnya secara substansial. Oke, boleh dilanjut slide selanjutnya. Dalam PSAK 16, paragraf 16 yang mengklarifikasikan komponen-komponen yang masuk ke dalam biaya perolehan aset tetap sebagai berikut. A. Harga perolehannya termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. B. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokal dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Oke, untuk Kanisa dilanjut slide selanjutnya. Ya. Oke, slide selanjutnya kita masuk di jumlah yang harus diakui dan diukur untuk aset tetap. Nah, menurut PSAK 16 paragraf 15, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Nah, lebih lanjut lagi dijelaskan dalam PSAK 16 paragraf 10. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya-biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah atau mengganti dan memperbaikinya. Oke. Poin keempat dan kelima saya persilahkan untuk melanjutkan untuk Bang Yudi. Bang Yudi. Sedih, Kak Intan. Bang Yudi masih stay Bang Yudi di depan kamera atau di mana Bang Yudi? Iya. Oke. Siap ya Bang Ahmad Rusdia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan poin keempat, yaitu perbedaan antara model biaya dan model revaluasi. Perbedaan utama antara model biaya dan model revaluasi adalah bahwa nilai aset tidak lancar dinilai pada harga yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dengan model biaya sementara aset ditunjukkan pada nilai wajar atau estimasi
masih nilai pasar di bawah model revaluasi. Lanjut, Pak. Kemudian poin kelima adalah masalah-masalah dalam menentukan depresiasi aset tetap. Depresiasi penyusutan adalah suatu biaya yang dilokasikan untuk aset tetap selama suatu periode tertentu. Atau dengan kata lain, penyusutan ini juga dapat mengubah biaya hasil dari aset tetap atau fixed asset seperti gedung pabrik, alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Kemudian depresi ini biasanya akan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi penyusutan yang diungkapkan untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca beban. Beban penyusutan ini akan mempengaruhi laba bersih karena akan dianggap sebagai beban biaya atau pengeluaran dalam laporan keuangan. Jadi tadi contoh permasalahannya adalah seperti kerusakan mesin ya. Kemudian ada metode depresi dalam akuntansi bisnis. Ada 4 metode. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Metode ini paling sering digunakan untuk melakukan perhitungan beban penyusutan. Metode ini memiliki fokus pada penyusutan menggunakan waktu, bukan dari fungsi penggunanya. Kemudian yang kedua, metode depresiasi khusus. Metode ini bertujuan mengetahui manfaat aset sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah metode beban menurun atau decreasing change method. Suatu metode penyusutan yang dipercepat di mana menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi di awal tahun dan akan rendah di periode berikutnya. Fokus metode ini adalah beban penyusutan yang lebih banyak pada tahun awal mengingat aktiva mengalami penurunan pada tahun tersebut. Yang kemudian yang terakhir metode aktivitas unit penggunaan atau produksi. Metode ini berasumsi bahwa penyusutan adalah fungsi dari produktivitas atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu. Penentuan umur penyusutan tidak menjadi masalah mengingat penggunaan relatif mudah dan diukur. Lanjut, Kak. Nah, ini adalah contoh penyusutan aset. Jika sebuah mobil yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang dibeli dengan harga 300 juta, perkiraan penggunaan mobil adalah 5 tahun. Umumnya perusahaan akan mendepresiasikan aset tetap tersebut menjadi 48 juta per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Lanjut, Kak. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, biaya perolehan. Biaya akuisisi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah dari penyusutan. Beban penyusutan dapat dihitung sesuai dengan total biaya suatu aset yang perlu dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap kembali digunakan. Biaya-biaya yang termasuk adalah seperti harga pembelian suatu aset, biaya transportasi atau pengiriman barang, biaya pemasangan, atau bea masuk
Kemudian penyusutan aktiva tetap menurut perkiraan umur ekonomis aktiva. Selanjutnya adalah faktor umur ekonomis dari suatu aset. Artinya, jumlah penyusutan yang lebih kecil akan dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang lebih lama dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah perkiraan nilai residu aset. Nilai sisa aset atau dikenal nilai residu aset merupakan sebuah nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak digunakan kembali. Jika sebuah perusahaan menggunakan aset tersebut hingga usang dan sama sekali tidak memberikan manfaat lagi, maka aset atau aktiva tersebut dapat dikatakan sudah tidak lagi memiliki residu atau nilai sisa lagi. Namun, jika perusahaan menggantikan aktivanya setelah periode penggunaan yang relatif singkat dan aset yang bersangkutan masih dapat dimanfaatkan, maka nilai residu tersebut tentu akan tetap masih tinggi. Nah, baik, itulah presentasi kami hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang kurang dimengerti, dipersilahkan. Halo, saya. Saya bukan bertanya sih, kayak memberi saran atau kayak pendapat gitu. Ya, Kan ini Bang. kita kan yang ditampilkan itu kan PPT tuh. Menurut saya sih kalau PPT itu kan artinya kan PowerPoint. Kalau PowerPoint itu kan pastinya poin-poinnya saja, kayak yang penting-pentingnya saja, kayak judul-judul besarnya saja. Selebihnya kan moderator atau MC-nya bisa memperjelaskannya secara lisan ya kan. Jadi kalau saya perhatikan tadi di PPT-nya itu itu kayak kita juga bisa baca gitu. Berarti itu lengkap banget gitu. Jadi kayak rasa ini PowerPoint atau Microsoft Word ya, atau ini apa ini Word ya gitu. Jadi agak isi sih memberikan saran hanya di bagian itu aja. Kalau ya Bang, terima kasih. Biar kedepannya untuk Bang Yogi Terima kasih, sebenarnya Bang. untuk materi kami ini sedikit pembahasannya. Jadi kalau nggak kami cantumkan terlalu sedikit slide-nya gitu, Bang. Oh iya, tapi kalau bisa mungkin kan bisa ditambahin apa? Kenapa Bang? Bang Rusdi, kenapa? Itu aja sih menurut saya. Buat kedepannya, buat kelompok-kelompok yang lain itu namanya kan juga PowerPoint. Artinya itu kan poin-poinnya aja dulu besarnya saja. Jadi selebihnya kelompok lain yang presentasi itu bisa menjelaskannya secara lisan gitu. Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya, Bang. Halo Kak Nisa. Iya Kak Dedi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kak, boleh tolong untuk contoh penyusutan aset, slide-nya dibuka kembali. Yang ini? Iya, contoh penyusutan aset. Ya. Nah, itu kan
contoh penyusutan aset, kita beli mobilnya 300 juta. Mm-mm. Perkiraan penggunaan mobil itu 5 tahun gitu kan. Mm-mm. Itu kenapa ya Kak? Umumnya perusahaan akan mendepresiasikan aset tetap tersebut menjadi 48 juta per tahun untuk jangka waktu 5 tahun gitu. Kalaupun dia menggunakan metode-metode yang kayak tadi dijelaskan, metode depresiasi, metode penyusutan, itu kan ada metode garis lurus ya, Mm-mm. straight line method. Saya pahamnya ke situ sih tadi. Ini 48 juta itu dapat dari mana ya gitu. Kalaupun dia pakai straight line, otomatis 300 juta itu kita bagikan umur ekonomisnya kan 5 tahun. Mm-mm. Berarti dia perkiraan depresiasinya itu 60 juta per tahun kalau nggak salah ya, kalau nggak silap. Nah, yang 48 juta itu dapat dari mana per tahunnya gitu. Apakah dia menggunakan metode yang lain untuk contoh itu? Karena di situ tidak dijelaskan apakah contoh penyusutan aset tetap itu memakai metode yang mana gitu. Bisa tolong dijelaskan. Karena di situ angkanya 48 juta. Ya. Sebelumnya ini materi Bang Rusyidi, Iya. Abang bisa bantu Kak, jelaskan? boleh. CD yang jelaskan ya kan? Iya. Iya. Sedang Sorry, memahami Rusyidi. juga. Sesuai yang saya ketahui aja ini Kak ya. CD, oke. Halo? Iya, halo. Halo Bang Rusidi. Ya Kak, ini kan bentar ya. Ini kan contoh sebuah mobil yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang. Tunggu Kak, yang tadi Kak. Iya, maaf. Silakan Dibeli dengan harga 300 juta. Perkiraan penggunaan mobil adalah 5 tahun. Iya kan Kak? Berarti ini sebenarnya yang 48 juta ini sebenarnya ini bukan menjadi patokan. Yang 48 juta itu ya Bang, nggak jadi patokan ya? Nggak jadi patokan. Itu Ini kan hanya misalnya perkiraan kan, aja. iya kan gini, kita kan nggak tahu, ibaratnya kita beli mobil untuk pengiriman barang tadi kan. Kita kan nggak tahu misalnya kerusakannya ininya. Ini misalnya kita lebihkan aja dana untuk itu jadi 48 juta gitu Kak. Oh, berarti bisa kalaupun aja kita pakai strike line method itu yang 60 juta per tahun, berarti 12 jutanya itu untuk kerusakan-kerusakan yang kayak Abang bilang tadi itulah ya. Iya Kak. Oke Bang Rusidi, thank you. Ada lagi Kak mungkin? Boleh ditambahkan sedikit Bang. Iya. Nah, saya Dimas nih, Muhammad Dimas Prayogi, ingin menjelaskan nih. Gini Bang, setiap suatu perusahaan itu pengeluaran itu Bang paling tidak harus diperincikan Bang, tidak bisa kita perkirakan. Jadi gini Bang, suatu perusahaan misalkan nih, kita anggap nih nih ya Bang ya, mungkin untuk perawatan mobil mungkin kita anggap maksimal itu dibuat perusahaan itu 50 juta Bang. Dalam periode kita anggap 3 tahun Bang. Jadi suatu perusahaan itu harus bisa Bang meminimalisir dari pembiayaan yang dikeluarkan, dari anggaran yang disediain dari perusahaan Bang. Biasanya seperti itu sih Bang perusahaan. Kalau kita bilang kita perkiraan, kita kan nggak tahu kapan ini ya memang betul. Cuman perusahaan itu Bang pasti tidak pernah kayak gitu Bang gitu. Pasti ada perkiraan rincian tertentu gitu Bang. Makanya kan Bang dibuat di sini contohnya adalah 48 juta. Jadi yang dihitung itu Bang 48 juta kan, misalnya kalau terjadi kerusakan lebih dari 48 juta berarti memang perhitungannya kurang tepat, berarti perawatannya yang kurang ini.
Lebih ke manajemen lagi Bang berarti Bang. Nah, gini ya Bang. Kita Bang, jadi balik lagi ke sini nih. Kita lihat nih 48 juta per tahun Bang. Coba Abang kalikan 5 sama harga mobilnya Bang. Penyusutan itu Bang nggak akan habis dia Bang. Nilainya Bang. Jadi diibaratkan gini, Abang beli 300 juta, sementara pengeluarannya 300 juta, ya hangus gitu Bang. Nggak ada yang berharga lagi dari aset tetap itu Bang. Aset tetap itu kan bisa dijual gitu Bang. Iya Bang. Nah, kan itu 48 uang per tahun. Itu kan kalau dikali 5 Bang. Coba Abang kalikan 5 itu nilainya berapa? Mungkin 300-an Bang. Enggak Bang, hanya 240 hanya itu, 240 juta. 240 juta. Karena Jadi, kalau kan kita belinya kan kondisinya setelah kita gunakan nggak mungkin lah lebih baik daripada awal yang kita beli kan Bang? Bang, betul. Cuma kan gini Bang, sebaiknya kita membuat contoh itu kalau kita beli sekian, kita jual sekian, itu kan diibaratkan kayak mana ya Bang? Kita ngasih contoh itu sebenarnya nih, ini saran nih Bang, enggak ini. Sebenarnya kita ngasih contoh itu sih yang masuk akal gitu untuk para pendengar gitu Bang. Jadi kalau perkiraannya segitu, jadi hanya mengira-mengira tanpa ada klasifikasi keuangan yang dikeluarin, itu pendengar akan timbul pertanyaan kayak Kak Debbie tadi Bang. Sebenarnya kita kan anak ekonomi, kita harus bisa merincikan, kita anggap gitu kan. Misalnya sekian uang bensin per tahun, sekian nih kita totalkan sekian gitu. Mungkin kami lebih mengerti gitu Bang. Kalau kita bilang hanya berkisar 48 juta. Bang, gitu. Kalau untuk uang bensin itu beda lagi Bang. Soalnya ini kan penyusutan aset. Tadi kan saya bilang kita misalnya mungkin biaya perawatan gitu kan, penurun, jadi asetnya menurun lah gitu. Jadi kita harus bisa merincikan gitu Bang. Jadi kita sebagai pendengar jadi sedikit lebih mengerti gitu. Kita kan mungkin orang awam nih yang perlu banyak belajar. Jadi kami sedikit bisa lebih memahami gitu. Bang, di sini kan judulnya kan contoh penyusutan aset. Kalau kita mungkin kita bikin per tahunnya itu misalnya di atas 48, misalnya kita bikin 60 juta, berarti dia bukan penyusutan Bang. Berarti asetnya tetap Bang, bukan penyusutan Bang. Dia kan asetnya terus ini menurun kualitasnya baik ininya. Iya Bang, ngerti Bang. Cuman udahlah kita anggaplah kelar masalah ini gitu Bang. Boleh saya tanggapi Bang? Penyusutan aset. Iya, Bang Dimas. Iya. Boleh saya tanggapin? Silakan. Tadi sebenarnya permasalahan Dimas dengan saya dia menyangga itu sama. Itu kan contoh penyusutan aset tetap. Dan di slide sebelumnya itu ada metode depresiasi, artinya metode penyusutan aset, kan gitu. Dan di situ ada empat metode. Di contoh ini yang saya pertanyakan, ini pakai metode yang mana? Kalau misalnya dia metode garis lurus, seperti yang saya katakan dan Dimas katakan, 300 juta itu langsung dibagi nilai umur ekonomis 5 tahun. Jadi hasilnya 60 juta. Iya? Metode Kak. Iya. Jadi dia di 60 juta gitu. Tapi tiba-tiba tadi contohnya itu masuk ke 48 juta. Jadi saya bingung apakah itu pakai metode yang lain, apakah itu depresiasi atau beban menurun atau aktivitas gitu. Kalau dia misalnya metode garis lurus, otomatis di situ pasti 60 juta itu per tahunnya. Karena dia nilai kita beli dibagi langsung nilai umur ekonomis kan gitu. Itu sih tadi Bang sebenarnya pertanyaannya, itu contoh pakai metode yang mana gitu, kenapa hasilnya 48 juta gitu. Oke, baik Bang Yudi, boleh Intan potong untuk pertanyaan Kak Debbie nih. Intan ada masukan atau gimana nih? Boleh? Silakan. Oke, Kak Debbie, ini kan tadi maksud kakak ya, ini kita pun Intan juga baru kan, kita sama-sama belajar saling ini aja. Kan kakak mau nanya nih, kan dari contoh yang dibaca Bang Yudi tadi kan contoh penyusutan aset, ya kan? Nah, kakak tuh yang jadi pertanyaan itu kan nilainya 48 juta. Ini dia pakai contoh metode apa? Karena kan sebelum masuk ke contoh ada metode yang dijelaskan, gitu kan? Benar.
Jadi kalau menurut Intan itu untuk dari penjelasan ini contohnya itu menggunakan metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. Karena kenapa kan dari sini kan kita bisa lihat nih, metode ini berasumsi bahwa penyusutan adalah fungsi dari produktivitas. Nah, produktivitas atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu. Penentuan umur penyusutan tidak menjadi masalah pengingat atau penggunaannya relatif mudah diukur. Nah, itu tuh kalau menurut yang dijelaskan Bang Rusidi di awal kan ada beban-beban lain selain dari yang 60 juta bulat gitu kan. Iya, benar. Metodenya itu sih yang dicari sebenarnya. Iya, karena kan kakak tadi kan udah sebelum kayak Bang Rusidi tadi. Iya, oke. Masuk cuma nanya metodenya itu masuk kemana gitu ya kan? Karena kan sebelum contoh udah masuk metode gitu. Iya, oke. Thank you, Intan. Oke, sama-sama Kak Debbie. Thank you Bang Rusidi. Iya, sama-sama Kak. Assalamualaikum Kak Kairunisa. Ya, Bang. Halo. Ya, halo. Kak, ini saya izin bertanya nih di materi Kakak. Kak, kalau tanahnya itu perusahaan atau gedungnya itu menyewa, itu bunyinya seperti apa itu Kak? Bunyinya? Karena tadi kita tidak menjelaskan aset tetap itu yang seperti apa. Kebanyakan perusahaan kan atau apa, kadang gedung itu menyewa. Nah, gitu. Itu bunyinya itu kayak mana, Kak? Termasuk aset tetap atau gimana itu, Kak? Dapat. Oke. Untuk boleh Intan ambil alih boleh nggak? Tapi nanti dibantuin lagi perbaikannya Kak Nisa. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa Kak Intan, boleh satu kelompok. Iya. Oke ya Bang Dim. Ini kan sama-sama belajar juga tadi dari poin Kak Debbie juga tadi Intan bilang kan tadi Abang nanyanya untuk masalah gedung ya atau tanah sewa itu masuk nggak ke aset tetap ya? Iya. Nah, kalau untuk pemikiran sendiri sih atau untuk yang kita bisa lihat aja mikirkan namanya juga udah sewa, berarti kita punya jangka waktu kesepakatan tuh. Nah, yang bakal sudah jatuh temponya itu kita bisa diambil sama pemiliknya, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya itu bukan salah satu masuk ke aset tetap. Karena kita belum bisa mastiin tuh bakal jadi milik kita atau mungkin kita kan untuk panjar nih misalnya Abang sesuatu hal nih. Ya kan tanah nih Abang rumah nih Abang nyewa dulu nih ya kan karena kan punya uangnya tuh khusus buat nyewa. Nah, pasti bakal Abang nyewa dulu. Nah, kalau untuk masalah habis nanti temponya ya itu kan kita nggak tahu lagi perpanjang kelanjutannya. Misalnya kita ada uang lagi akan jadikah kita beli atau tetap berlanjut nyewa seterusnya. Iya. Soalnya kan banyak nih terjadi kebanyakan perusahaan kan gitu Kak. Jarang ada yang gedungnya itu permanen ya kan.
Iya benar. Nah, jadi kan Gedung perlu permanen dipertanyakan. Bang. Jarang ada. Gedung permanen. Maksudnya jarang Gimana ada tuh? gedung perusahaan itu Gimana? yang maksudnya permanen punya sendiri gitu. Nah, Permanen. kebanyakan kan nyewa atau kontrak Jarang gitu aset kan. kantor itu, jarang aset kantor itu untuk langsung Iya, langsung dibarangkan membuat ini ya milik sendiri gedung perusahaan itu gedung sendiri gitu. Oke. Ya. Bukan Soalnya nyewa, kan Bang, ya. tadi tidak ada dibahas gedung itu berbentuk nyewa atau Iya. cash membayar Jadi tunai gitu. Oke, Atau punya Bang sendiri gitu. Dimas. Jadi disitulah poin kita buat bisa tanya jawab dan penjelasan Abang lebih paham gitu ya kan hasil dari jawaban Iya. kita. Oke, jelas nggak Bang Dim? Atau ada kurang lagi? Udah jelas kok. Jelas ya, makasih Bang Dimas. Ya, Kak Oke, Intan, buat teman-teman sama-sama. yang lain, ada yang mau ditanyain lagi untuk waktunya sudah mau mendekati nih. Kak, kalau digeser slide-nya di masalah-masalah tadi, boleh Kak? Ribet ya Bang Dimas? Nggak ribet kok Kak, biar agak paham aja gitu. Kan malu bertanya nanti sesat di jalan. Nah, betul itu. Oke, benar-benar siap. Kita persilakan dengan format untuk bertanya. Masalah ini kan, Bang? Iya Kak. Kak, di situ tadi kan ada bahasa masalah-masalah ya Kak, dalam menentukan depresiasi aset tetap. Mungkin tadi dibahas baru di salah satu masalahnya itu penyusutan peralatan atau mesin, aku lupa tadi Kak. Iya. Itu Bang masalah-masalah. Arti masalah itu kan sebenarnya Bang ada solusinya gitu. Pemisahannya dari suatu perusahaan gitu Bang. Ada gimana perbaikannya sih gitu ya kan. Jadi Bang, meminimalisir masalah yang terjadi di perusahaan itu kita anggaplah dalam salah satu penyusutan mesin itu gimana itu Bang? Dari tindak lanjut dari perusahaan gitu. Ya Bang, gimana pertanyaannya tadi Bang? Ini Bang, saya ulangi ya Bang ya. Ini tadi judulnya masalah-masalah dalam menentukan depresi aset tetap Bang. Iya. Sebenarnya ini kan masalah, kata masalah itu sebenarnya kan ada pemecahannya gitu Bang. Ada meminimalisirnya atau ada perbaikannya gitu Bang. Jadi Abang ambil tadi salah satu contoh penyusutan mesin. Itu jadi Bang, tindakan yang dilakukan perusahaan ke depannya itu gimana itu Bang? Terhadap masalah-masalah yang terjadi di Berarti tindakannya Bang lebih ke manajemen pemakaiannya Bang. Kalau misalnya pemakaiannya baik, berarti masalah yang ditimbulkannya itu sedikit. Cuma seperti itu meminimalisirnya Bang. Kalau tidak ada trik lain lah gitu ya Bang dari perusahaan gitu. Sedikit menambahkan nih Bang Dimas dari Iya Bang Gali. Boleh. Tentang alat-alat pabrik yang misalnya tadi kayak mana tadi Bang Dimas? Ada nih, reparasi ataupun ada penyusutan lah gitu tadi yang dibahas Bang Rusdi. Ya. Biasanya kalau beban penyusutan dalam alat-alat produksi pabrik itu biasanya seperti yang tadi juga fungsi pakainya jangka berapa tahun, ataupun kalau lebih dari jangka waktunya itu biasanya sih dari segi pemakaiannya, dari segi perawatan ataupun yang lainnya Bang. Untuk meminimalisirnya. Iya Bang, baik. Kalau kurang bisa kembali lagi. Tapi kalau memang
Bang Dimas, masalah itu memang tetap ada, Bang. Iya, Yang Bang. bisa kita Memang lakukan. ada, Bang. Maksudnya tujuannya tuh meminimalisir. Makanya saya bilang kalau nggak ada masalah itu nggak mungkin gitu. Namanya hidup Bang banyak masalah. Teman-teman. Iya, Kalau benar. meminimalisirnya dari segi perawatan, dari pihak manajemen, misalnya tiap minggu ataupun tiap bulan sekali, itu aja sih menurut aku. Ya. Apa Bang? Sedikit. Bang ini, Bang, tambahin Bang. Ya, Yogi mau sedikit ngasih penjelasan. Maksud dari Bang Dimas itu, kan ini kan ada dibicarain tentang masalah-masalah. Jadi maksud abang itu kayak kan bukan meminimalisir, arti tepatnya itu solusi gitu. Jadi kalau setiap masalah kan pasti perlu solusi nih. Tapi kan dia bilang kita akan mengurangi gini segala macam. Arti kata kan setiap masalah kan berbeda-beda nih. Nggak mungkin kan setiap masalah itu disamakan solusinya. Jadi ini Bang Dimas ini arti kata ini mau minta masukan. Kalau kita memiliki masalah yang bagian ini solusinya bagaimana, dan di bagian ini solusinya bagaimana gitu. Paling tepatnya begitu, dia meminta solusinya gitu. Oke, baik. Tambahannya sedikit Intan ya. Boleh dipotong lagi Bang Yudi atau ada Kak Nisa tambahan? Lanjut. Oke, kalau menurut Intan benar ya, tahu Intan paham masalah-masalah nih. Tapi di setiap perusahaan itu kan berbeda cara menyikapinya. Nah, bisa aja nih masalahnya misalnya di suatu perusahaan itu mereka mempunyai aset tetap seperti apa contohnya? Motor. Nah, masalahnya itu gimana cara mensolusikannya supaya tetap menjadi baik. Nah, tetap melakukan namanya servis dengan rutin sesuai dengan arahan, ya kan? Terus ya membenarinya dengan baik lah, menjaga gimana sebagus mungkin. Nggak bisa sebagus mungkin, kita kan juga nggak tahu ya. Ya sebaik mungkin kita tetap melakukan rutinitas untuk menyervisnya atau yang lain-lain. Gitu sih rasa Intan solusinya. Karena ya sesuai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Setiap sesuatu hal pasti ada solusi dan gimana cara menyikapinya sendiri gitu, tergantung di perusahaan itu apa ketentuannya. Ini harus ini ya tetap kita jalankan seperti ini gitu. Iya Kak, gini tadi aku nih sedikit nambahin lah, boleh ya? Boleh ya. Kan kita di setiap perusahaan itu ya, mungkin ada peraturan tersendiri nih dari perusahaan untuk seorang pekerja atau karyawan ya. Jadi kalau perusahaan itu pasti punya peraturan tersendiri gitu ya, yang membuat pekerja itu atau karyawan itu merasa takut. Jadi berhati-hati dalam memakai peralatan yang ada di kantor. Jadi kalau aku sendiri sih untuk yang meminimalisir atau solusinya, suatu perusahaan pasti membuat undang-undang tersendiri atau peraturan tersendiri untuk biar si karyawan ini menjaga dan merawat aset dari perusahaan tersebut. Misalkan nih, kita anggap tadi balik ke Intan, kita dikasih kereta mungkin ya, kendaraan. Jadi gimana nih agar karyawan ini merawat? Mungkin kita kasih sanksi-sanksi jika hilang mungkin ini seperti ini gitu ya. Nah, mungkin seperti itu sih kok menurut aku yang perlu yang ditekankan di perusahaan. Karena kebanyakan realnya yang ada itu kalau tidak barang kita jarang ada yang diurusin bagus-bagus gitu. Iya benar. Iya itu pasti poin itu pasti benar. Ada namanya setiap perusahaan pasti ada namanya undang-undang. Cuman tadi mungkin saya kurang sampai untuk menjelaskan di undang-undangnya. Karena kan realitas pasti ekspektasi yang kita jalankan ya udah kita menjalankan sesuai arahan dari perusahaan. Kita wajib menservisnya, kita lakukan perservisan. Itu pun kadang yang si pemakai pun tidak menggunakan dengan aturan dengan yang baik ya kan, walaupun udah ada undang-undangnya gitu. Jadi resiko apapun ditanggung sendiri. Ya kalau untuk di lapangan ya, realnya gitu sih. Oke Kak, makasih Kak Intan, makasih Kak Kernisa, makasih Bang Rusdi. Sama-sama. Berhubung waktunya udah mau habis, kira-kira ada yang mau ditambahin lagi atau enggak? Kak, saya ini mau screenshot ya, ambil ambil gambar. Oke, silahkan Kak. Oke, udah Kak.
Oke. Udah nih ya. Baiklah, presentasi hari ini untuk kelompok 2 kami tutup. Terima kasih banyak atas saran kritiknya dan masukannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik penyampaian materi ataupun pemahamannya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.